Selamat pagi, perkenalkan nama saya Demis Gonçalves, NIM 22011150092. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu lembaga pendidikan sebagai industri pengetahuan. Yang pertama, hakikat industri pengetahuan. Pendidikan merupakan agen utama transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan juga menjadi wahana transformasi sekaligus pengawet pengalaman dan kebudayaan. Menurut NACUP tahun 1982, industri pengetahuan dan pekerjaan pengetahuan merupakan dua istilah yang dipisahkan. Kedua istilah ini cocok untuk menggambarkan seluruh aktivitas ekonomi yang dibentuk dengan tujuan menciptakan, memindahkan, dan menerima pengetahuan. Pekerjaan pengetahuan merujuk pada aktivitas yang berkaitan dengan usaha untuk mengumpulkan, menciptakan, memindahkan, menerima pengetahuan yang langsung atau tidak langsung memiliki nilai ekonomis. Pekerja pengetahuan menciptakan, memindahkan, menerima dan menyimpan dan menerima pengetahuan yang langsung atau tidak langsung memiliki nilai ekonomi, seni, kultural, dan pencerdasan. Menurut Pacar Polus Industri Pengetahuan, dalam industri pengetahuan yang berikut adalah lembaga pendidikan dan pekerja pengetahuan. Lembaga pendidikan dapat dianalogikan dengan industri pengetahuan yang di dalamnya mengintegral pekerjaan pengetahuan. Aktivitas industri pengetahuan dan pekerjaan mempertajam, memperkaya, menjelaskan, menyarankan, menghibur, serta menambah pemahaman manusia akan alam dan fenomena kemasyarakatan. Juga untuk meningkatkan efisiensi kerja, mendongkrak kinerja proses produksi, atau untuk memenuhi tujuan lain. Berikut melakukan tindakan ekonomi secara efisien yang keadaan berbeda masing-masing negara. Asumsinya adalah akan lebih mudah mempelajari bagaimana memacu dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi daripada mempelajari kebutuhan institusi dan efisiensi. Yang berikut lembaga pendidikan dan pekerjaan pengetahuan. Dunia pendidikan pun banyak mengambil manfaat dari teknologi informasi seperti internet yang mampu menjelajah alam maya ini. Kemanfaatan yang dirasakan oleh ilmuwan yang sering menjelajahi informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi mutakhir. Keilmuan yang peneliti dapat memperkaya diri untuk keperluan penulisan naskah akademik, penelitian, bahkan menjual jasa kepada konsumen. Ringkasnya, pengisuan informasi secara menyeluruh tidak akan mencerdaskan peneliti, melainkan juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sekian presentasi saya, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Martino Brian Noventomete dengan NIM 2201150074. Saya akan melanjutkan materi tentang lembaga pendidikan sebagai industri pengetahuan. Bukan pengetahuan yang menjadi industri, melainkan karakteristik, instrumen dan sumber daya yang digunakanlah di Indonesia. Ibu Tino Brian Noventomete dengan NIM 2201150074. Saya akan melanjutkan materi tentang lembaga pendidikan sebagai industri pengetahuan. Bukan pengetahuan yang menjadi industri, melainkan karakteristik, instrumen dan sumber daya yang digunakanlah yang memunculkan lahirnya industri pengetahuan. Istilah industri pengetahuan bermakna ganda. Pertama, dilihat dari volume pekerjaan, jumlah orang yang terlibat, investasi yang ditanam, dan teknologi yang digunakan. Karakteristiknya sudah selayaknya disebut sebagai sebuah industri. Yang kedua, pengetahuan atau setidaknya informasi yang dijual kepada konsumen sebagai produk dari industri itu memiliki nilai komersial selayaknya produk industri pada umumnya. Ketiga, daya sebar pengetahuan telah
muncul selayaknya produk global yang standar mutunya sama. Keempat, sampai dengan produk industri pengetahuan itu dapat dipasarkan selayaknya barang dan jasa. Banyak pihak yang dilibatkan, mulai dari industri hulu sampai industri hilir. Menurut Paskropoulos 1987, industri pengetahuan diartikan sebagai kelompok perusahaan, industri, organisasi, departemen atau tim yang di dalamnya menghendaki baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyebarkan pengetahuan dalam bentuk apapun. Pekerjaan industri pengetahuan tidak hanya menyediakan pengetahuan dan menjual jasa di bidangnya, melainkan juga yang membagikannya dengan cuma-cuma karena dibiayai oleh pembayar pajak, penyumbang atau industri bisnis. Berbeda dengan industri pengetahuan, pekerjaan pengetahuan dalam makna substansi material menurut persyaratan khusus. Mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, di mana keahlian itu diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, atau proses pembelajaran individu yang cukup lama. Pemikiran konseptual di atas telah menggambarkan secara cukup jelas mengenai perbedaan antara industri pengetahuan dan pekerjaan pengetahuan. Jadi seseorang menganggap semua penelitian dan pengembangan sebagai industri pengetahuan. Bukankah apa yang dilakukan pada industri atau firma yang membuat produk fisik yang digunakan tidak ada hubungannya dengan produksi pengetahuan, justru memiliki nilai-nilai sebagai industri pengetahuan? Hal ini dikarenakan seseorang dapat dengan sesuka hati memindahkan cabang industri non pengetahuan dan mengirimkannya pada kolom industri pengetahuan. Sebuah pabrik mobil banyak menggunakan bahan baku baja atau aluminium. Jika dipandang dari sudut artistik, mereka melaporkan penggunaan baja dan aluminium secara terpisah dengan luaran mobil dan memasukkannya ke dalam luaran baja atau aluminium itu. Secara analogi, penelitian dan pengembangan adalah lumrah jika perusahaan mengubah operasi secara keseluruhan. Misalnya, ribuan perusahaan dari bermacam industri menjadi berbagai cabang industri. Pendidikan dan pengetahuan. Pendidikan merupakan wahana sekaligus industri pengetahuan. Kita pun harus memahami bagaimana pengetahuan itu diproduksi dan didiseminasikan. Pemahaman kita mengenai seluk-beluk produksi pengetahuan kita tidak kalah pentingnya, karena berhubungan erat dengan pertambahan data yang diketahui dan pertambahan dalam jumlah orang yang mengetahui. Menurut Nash Club 1982, tidak ada cara mengukur pengetahuan, karena pengetahuan itu berbeda dengan pemahaman. Maksudnya bahwa pengetahuan akan berkembang secara tanpa batas atau unlimited, dan aktivitas untuk menyuburkan pengetahuan bersifat tanpa akhir atau never ending. Seseorang bahkan tidak dapat mengatakan bahwa pengetahuan dihasilkan ketika sedikit orang belajar mengetahui hal yang sebelumnya tidak diketahui oleh siapa saja, atau tidak banyak orang belajar mengetahui apa yang sudah diketahui oleh orang lain.
Untuk kepentingan ekonomi atau analisis statistik, aspek-aspek berikut ini dipilih karena dapat diukur. Total pendapatan kotor tahun yang diterima atau harga yang dibayar pada industri pengetahuan, jumlah yang terlibat dalam pemanfaatan pengetahuan, dan total pendapatan tahun yang mereka dapatkan dari industri pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu, produksi pengetahuan dapat didefinisikan sebagai aktivitas apapun yang dilakukan secara sukarela oleh manusia. Para ahli lainnya mengajukan klasifikasi pengetahuan yang berbeda. Contohnya, mereka membedakan secara kontras antara pengetahuan sains dan sejarah, sains dan seni, pengetahuan umum dan khusus, pengetahuan abstrak dan khusus, pengetahuan praktis dan epis atau pengetahuan instrumental, pengetahuan intelektual dan spiritual. Terima kasih. Saya akan mempersilakan teman saya untuk melanjutkan materi berikutnya. Kenalkan, nama saya Minas Yalat dengan NIM 2201150020. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pendidikan dan permintaan akan pengetahuan. Di banyak negara tersedia lembaga khusus yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan. Tugas itu juga diemban oleh perguruan tinggi di Indonesia. Dikenal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI. Lembaga ini antara lain berfungsi menyimpan, mengembangkan, dan mendistribusikan pengetahuan. Lembaga yang menjalankan fungsi seperti itu tidak tunggal pada masing-masing departemen. Ada lembaga penelitian dan pengembangan LIPANG. Di lingkungan perguruan tinggi ada lembaga pensitan LP yang menjalankan fungsi yang hampir sama. Beberapa besar biaya produksi pengetahuan. Pada skala nasional jumlah realnya sulit ditakar karena dapat berubah setiap tahun. Makin tinggi persentasenya dari negara-negara, makin tinggi pula anggaran untuk produksi pengetahuan. Dengan demikian, tinggi atau rendahnya anggaran negara untuk produksi pengetahuan merupakan jaminan derajat intelektualitas suatu masyarakat di negara itu. Termasuk dalam kerangka pembiayaan untuk produksi pengetahuan ini adalah biaya penelitian dan pengembangan proyek yang sering dipilih dan didanal oleh pemerintah atau pendayang dan lainnya. Juga dana yang jenis-jenis industri pengetahuan. Apa saja yang termasuk ke dalam jenis-jenis industri pengetahuan dilihat dari perspektif luaran yang dihasilkan. Ada 6 kelompok industri pengetahuan. Ke-6 kelompok dimaksud adalah pendidikan, penelitian dan pengembangan, kreasi, seni dan komunikasi, mada, komunikasi, layanan informasi dan mesin informasi. Kelompok-kelompok dibagi menjadi cabang-cabang berikut ini. 1.
pendidikan di rumah atau pendidikan dalam keluarga, pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah, pendidikan pada rumah singgah. Nilai apa yang terkandung dalam luaran pengetahuan primer industri? Pengetahuan primer memiliki nilai jual di pasar atau didistribusikan kepada konsumen. Di luar produksi pengetahuan primer luaran yang disebut sektor informasi menengah yang menghasilkan informasi ringan yang biasanya dipakai untuk keperluan internal perusahaan atau industri yang sama lebih sulit untuk dipikirkan. Baik, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Sekian dan terima kasih.